Tapi kenapa masih disembah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan Ya, Faiza, Anda mau bertanya apa mau ditanya? Silakan. Atau apa yang mau Anda sampaikan kepada saya? aku mau menyampaikan aja ya, Bang Edis. Aku kayak aneh gitu sama orang Kristen. Nanti Aneh. tolong jawab ya, Bang Edis. Oh, silakan. Di dalam Bible Bang Edis kan ada itu kan perkataan Yesus sendiri ya, yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tapi kenapa masih disembah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri gitu. Oke, saya tanya dulu. Udah baca ayat itu secara penuh? Sedang membicarakan apa itu konteksnya? Iya, itu Yohanes kan? Yohanes berapa? Yohanes 5. Ayat Ayat itu 30 berbicara tentang apa sih? Aku tanya konteks yang itu dulu aja. Oh, yang mau ada bertanya. kata-kata, Mau bertanya apa aku mau tidak ngajar? dapat Baik. berbuat, Baik, saya baca. kenapa gitu masih disembah gitu. Itu gak ada kaitannya dengan kenapa masih disembah. Itu berbicara mengenai Yesus. Soalnya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Baik, baik. Saya bukakan Yohanes pasal yang keberapa? Itu yang ada teksnya itu pasal 5 ayat 30. Pasal 5. Baik, ayat 30. Baik, saya bacakan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu bunyi ayat lengkapnya. Bukan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, titik, enggak. Di situ maksudnya Berarti Yesus itu ada yang tidak. lebih tinggi dong, yang mengutus, kan tadi katanya ada yang Ya, di dalam mengutus Bible aku, memang ya. berbicara seperti itu. Bible itu berbicara seperti Berarti itu. ada yang lebih tinggi dari Yesus itu ya. Ya, Bapa di sorga. Kepala dari gereja itu adalah Yesus, dan kepala dari Yesus itu adalah Bapa di sorga. Berarti Tuhannya Bapa dan Yesus. Iya. Terus berarti Bapak Tuhannya bukan satu dong. Nggak masalah. Rob kalian aja Berarti dua. Bang Edis percaya kalau Tuhan itu lebih dari satu gitu. Tuhan yang mana dulu? Ya kan tadi Bang Edis katanya Tuhannya di sini bilangnya Yesus. Cuman di atas Yesus ada lagi yang lebih kuat, katanya Bapa. Berarti itu yang Kita lebih tidak kuasa yang bicara mana? lebih kuat atau lebih apa. Kita bicara sebuah otoritas. Di dalam Bible dikatakan kepala dari gereja, kepala dari jemaat itu adalah Yesus. Kepala dari Yesus itu adalah Allah. Berarti Bible yang bilang lebih begitu. tinggi itu Allah ya. Bapa di sorga, bukan Allahnya orang Islam. Iya, Bang, maksudnya ya keyakinan Bang Edis itu berarti ada lagi yang lebih tinggi dari Yesus kan gitu, Bang. Bapa di sorga. Maksudnya. Kepala dari Yesus itu adalah Bapa di Ya, sorga. berarti Tuhannya berapa, Bang Edis? Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Oh, berarti emang Bang Edis meyakini Tuhan Bang Edis ada 3 gitu ya? Nggak masalah. Orang saya meyakini Tuhannya orang Islam ada 2, Muhammad sama Allah. Enggak, orang Islam tetap satu lah, satu. Emang Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Tuhan itu kan bisa dipanggil Jangan dipanggil. namanya Allah Tuhan Subhanahu wa itu Ta'ala. bahasa Iya, Arabnya. iya. Ada bisa dipanggil ilah, panggilannya Allah, tapi tetap satu Tuhannya, enggak ada Saya Bapa berapa? di surga, Saya nggak berapa? ada Yesus gitu. Saya berapa? Enggak sama. Saya berapa? Kenapa? Saya berapa? Abang banyak katanya ada 3 ya. Nih abang, aku mau tanya. Kata Enggak, abang coba kan tenang ada dulu. 3 tuh, Saya ada berapa? Roh Kudus. Makanya di situ abang sama Nggak mau dijawab. Saya ada berapa? Tenang, saya ada berapa? Nggak boleh menyamakan Macet. manusia dengan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Tuhan Saya ada kan- berapa?
Tuhan itu bukan makhluk, jadi beda, nggak bisa disamakan. Saya bukan, sebentar, sebelum ke situ saya tanya Ya, dulu. Saya ada berapa? Aku tahu arah Bang Edis Jangan mau tahu kemana. arahnya dulu, jangan tahu arahnya dulu. Saya ada berapa? Aku tahu arahnya. Nanti kalau aku jawab saya ada satu, tapi ada aku jasad sama roh kan? Pasti ke sana kan? Enggak gitu. Kok kamu Nah, jadi ngajarin aku udah saya? tahu. Kok kamu jadi Aku tahu ngajarin arah mau saya? kemana. Enggak, Tuhan itu saya tidak ada bisa berapa? disamakan Saya dengan ada berapa? yang lain. Jadi apa ya? Kalau Pikiran diskusi Bang itu harus belum sampai. harus bisa ditanya, harus bisa bertanya. Begitu kalau Aku udah diskusi. tahu apa yang Bang Edis tanyakan. Muslim itu takut kalau menjurusnya ditanya saya ada kemana, berapa. arahnya kemana gitu. Kita jangan debat kusir. Gini loh. Kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Beda Bang, Iya, dalam bahasa Indonesia beda. Dalam bahasa Arabnya sama. beda. Kalau Tuhan itu seperti seseorang ya. Kalau Tuhan itu yang maha besar, jadi beda Bang. Nah, itu abang juga udah beda mengartikannya. Jadi tetap abang tuh logikanya kurang sampai. Iya, karena Anda tidak ngerti bahasa Arab. Itu aja masalahnya. Bang, pakai logika. Kita sudah capek Faiza ngomong itu. Udah, itu tema yang sudah berulang-ulang. Itu bukan tema berulang-ulang, tapi itu tema akan selalu Oke. terus sampai nanti. Oke, kita mau menyelesaikannya enggak? Kita mau bahas itu sampai tuntas enggak? Nah, itu tapi nggak akan tuntas-tuntas kalau Bang Edisnya tetap dalam pendirian, maksudnya Tuhannya 3. Jadi nggak akan Tuhan ada kalian aja 2, Muhammad sama Allah. Satu Ahad. Yang ahad itu Allah, bukan Tuhan Wahid. kalian. Ada Bang saja. Edis itu udah nggak ini apa pemikirannya, coba dong dibuka. Terus kalau Bang Edis biar lebih tahu, Bang Edis di rumah punya Al-Quran nggak yang benar-benar Al-Quran 1? Saya Al-Quran saya udah sampai lecek, sudah sampai lepas-lepas sampulnya saking sering saya baca. Bang Edis di dalam Al-Quran itu udah Bang Edis baca, udah dikuasai apa bagaimana? Tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Nah, disitulah kesombongan Bang Edis itu udah mulai Kok sombong? muncul ya. Bang Edis aja masih dalam keraguan di dalam Bible Bang Edis. Gimana Bang Edis mau bisa paham dengan Al-Quran yang beda? Begini, Notabene-nya daripada kita debat kusir nggak jelas. Kalau kita mau akademis, saya turuti Faiza. Begini Faiza, perempuan itu kata Muhammad tidak punya kapasitas ngomong agama karena akalnya separuh, yang setengah digondol tikus. Loh, Perempuan Anda tidak itu akui itu? Anda akui nggak bahwa melengkapi akal wanita tidak sempurna? kekurangan. Ya, sekarang gini. Sebentar. Coba- Anda akui tidak akal wanita itu separuh? Enggak. Wah, berarti kamu nggak percaya sama Muhammad. Percayalah, itu kan nabiku. Mau saya tunjukkan Nabi Muhammad akal wanita separuh? SAW. Mau saya tunjukkan? Boleh, coba bacain. Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Tapi pada pertanyaan aku juga belum dijawab. Ini udah kemana-mana. Gimana mau jawab, orang akalmu aja separuh? Nah, itu kan menurut Bang Edis. Menurut Karena saya, menurut Muhammad, gimana menurut saya? Ya enggak lah. Baik. Itu siapa? Baik, saya balikan kamera saya. Kamu bilang menurut saya, makanya saya bilang orang Islam ada saya. Gimana kamu? Baik, kita lihat ini. Ini hadisnya. Ya, Itu hadis dari mana dulu? Baca dulu hadisnya dari mana? baik. Hadisnya itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 1462, Sahih Muslim nomor 80. Ini Arabnya, ini terjemahannya. Tidak Kan terjemahannya aja Bang. Oke, Anda yang baca coba. Tidak pernah. Nanti sambil aku
artikan lagi ya Bang dalam kalimat ini ya Bang ya. Takutnya Abang salah mengartikan gitu. Tidak pernah aku melihat. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Ya seseorang lah. Wah, seseorang Muhammad gimana? Ya aku baca dulu. Silakan. Kan belum selesai ini baca. Silakan. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan Bang, nggak kecil banget Baca aja susah. Keteguhan. sabar. Coba bacain lah Abang. Baca aja nggak mampu. Baik. Bukan nggak mampu, bener-bener kecil tulisannya. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Jadi perempuan itu di mata Muhammad akalnya setengah. Gimana? Enggak. Lanjutin dulu ke bawahnya, itulah kurang akalnya. Terus, dan bukankah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Ya. Jadi sekarang begini, persaksian wanita, tenang. Persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki. Jadi contoh misalnya Anda dibawa ke pengadilan. Itu mah kayaknya yang persaksian wanita itu setengah laki-laki, kayaknya dihususkan bukan untuk wanita deh Bang. Inilah saya bilang, umat Islam akan melawan nabinya sendiri. Enggak. Aku tetap ikut sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang saya tanya dulu. Coba dengarkan. Benarkah persaksian wanita semisal dengan persaksian setengah lelaki? Betul nggak? Di mana? Di tulisan ini? Di Arab. Gimana sih? Dari tadi kita sudah baca ini kok di mana? Enggak, soalnya ini ada kejanggalan yang di atas nih, yang mengatakan ini namun mampu menghilangkan keteguhan. Iya jelas janggal, makanya saya bilang kalau kalian baca hadis, pasti hadis kalian buang ke tong sampah. Gimana? Bang, kalau dalam Islam itu harus diimani yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis ya. Oke, sekarang menurut ya hadis yang saya baca tadi, betul tidak persaksian seorang wanita itu setara dengan setengah pria? Tapi jangan ngambil dari kutipan itu aja, ada hadis-hadis lain yang mengatakan seperti wanita itu tiangnya negara. Baik. Tiangnya. Nah, itu saya tunjukkan juga. Saya tunjukkan. Kita nggak bicara mengenai itu. Jangan begini, mencari dengar dulu Faiza. dalam hadis yang merendahkan wanita gitu. Faiza, dengarkan. Kamu kan tadi ingin mengajak saya ngobrol agama. Saya bilang sama kamu, Tuhan kamu itu ada dua. Terus kamu bilang enggak. Kenapa kamu bilang enggak? Karena akalmu separuh. Nih, saya tunjukkan. Bang Edis gini ya, Bang Edis bilang aku Tuhanku ada dua, kata Bang Edis, akalnya separuh. Apalagi Bang Edis 3. Akalnya berapa? Masih menang 1 saya gimana? Ya enggak lah, 1/4 berarti akalnya lebih rendah lagi. Gini, Faiza, coba kamu dengarkan saya. Kalau ada seseorang, taruhlah namanya Udin. Si Udin ini tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Dia tidak patuh kepada Allah, dia patuh kepada iblis. Jadi menurut agama Islam, siapa yang dijadikan Udin sebagai Tuhannya? Allah apa iblis? Nih Bang,
Coba sebentar, jawab dulu, biar enak. Ini kalau nggak dijawab kita dengar. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Ada orang namanya Udin. Oke, ini si Udin ini. Tuh inilah si Udin ya, Udin. Oke. Si Udin ini dia tidak patuh sama Allah. Dia tidak sholat. Dia tidak menjalankan zakat, puasa, nggak patuh sama Allah. Dia patuhnya sama setan. Dia tidak mengikuti Allah, dia mengikuti setan. Berarti yang menjadi Tuhannya si Udin ini Allah atau setan? Tapi dia orang Islam gitu. Mulai dah. Siapa yang dipertuhan oleh Udin ini? Allah atau setan? Ya setan. Baik. Sekarang saya tanya sama kalian. Kamu bilang Tuhan kamu itu adalah Allah. Sekarang saya tanya, kepada siapa umat muslim patuh, taat dan mengikuti? Kepada Allah saja atau kepada Muhammad juga? Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Muhammad. Nabi Muhammad juga patuh pada perintah Nah, makanya Allah saya bilang Subhanahu wa Tuhanmu dua. Satu. Satu. Nabi Muhammad itu Tuhanmu nabi. itu Tuhan ada satu. dua, Faiza. Bang Edis kan jelas Tuhannya 3. Aku 1. Tuhan kamu aja dua kok gimana? Kita ini kok jadi debat kusir. Nabi aku. Faiza, Nabi Muhammad tadi saya SAW. sudah membuat satu umpama. Kalau ada orang ngikutin Salah. iblis, taat sama iblis, patuh sama iblis, berarti iblis Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Kok Jadi gini, salah? Bang. Tadi kamu iyakan Gini. sekarang. Gini, Bang. Faiza, Nah, dengar. Abang kan Coba ulangi lagi pelan-pelan. Ada Ya, seseorang. karena aku ya sekarang yang Sebentar, mau tenang. Ada seseorang namanya Joko, oke? Oh. Si Joko ini taat, patuh, menjalankan perintah-perintah iblis. Dia menjadikan iblis sebagai sosok yang dipatuhi, ditaatinya. Pertanyaan saya, siapakah yang dijadikan Joko sebagai Tuhannya, Allah atau iblis? Ya kalau dia nyembah setan ya berarti dia nyembahnya ke setan lah. Kalau kita kan jelas. Udah, orang kau Islam tidur di bawah menyembah sana. Allah Subhanahu wa Ditanya siapa yang dijadikan Tuhannya, malah Ayo. wewe.